Oke, kalau kita ngomongin soal ethical hacking, senjata paling kuat itu apa sih? Bukan kode yang ribet loh, tapi sesuatu yang jauh lebih dasar, informasi. Yap, sebelum bisa nyerang, seorang hacker itu harus jadi detektif dulu. Nah, proses investigasi digital inilah yang kita sebut enumerasi. Jadi, apa sih sebenarnya senjata paling ampuh seorang ethical hacker? Coba deh, lupain dulu adegan-adegan di film yang isinya kode-kode rumit atau superkomputer canggih. Jawabannya tuh justru ada di depan mata kita dan sering banget diremehin. Betul banget. Informasi. Paham sama target secara mendalam itu bukan cuma langkah pertama ya. Ini tuh fondasinya. Fondasi dari seluruh operasi keamanan siber. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja seorang ethical hacker itu kayak detektif digital. Tugas pertamanya itu bukan langsung dobrak pintu ya, tapi ngumpulin petunjuk, nyusun puzzle, dan ngebangun gambaran yang super lengkap soal targetnya. Nah, proses investigasi ini ada nama resminya, enumerasi. Penting buat dicatat, ini bukan pengintaian pasif, ini tuh interogasi aktif. Kita sengaja ngetok pintu sistemnya terus nanya, siapa aja nih yang tinggal di sini? Pintu mana yang kebuka? Tujuannya cuma satu, nemuin celah buat masuk. Sekarang, yuk kita bongkar kotak peralatannya si detektif digital ini. Ada beberapa pintu atau protokol jaringan yang paling sering jadi sasaran buat diketok dan diintip. Kita bakal lihat 3 yang paling umum. Oke, teknik pertama. Kita sebut aja menginterogasi direktori gedung. Ini ngincer SMB dan NetBIOS. Nah, 2 ini tuh tulang punggungnya jaringan Windows buat sharing file dan printer. Hampir semua kantor pakai ini kan? Makanya ini tuh ibarat tambang emas informasi. Dan coba lihat apa aja yang bisa ditemuin. Cuma pakai tool simple kayak Enum for Linux, kita bisa ngobrol sama protokol ini dan dapatin info super sensitif. Cuma dengan beberapa perintah aja, penyerang bisa dapat daftar lengkap nama pengguna, semua komputer di jaringan, bahkan sampai aturan bikin passwordnya gimana. Ini tuh sama aja kayak dikasih daftar nama semua karyawan plus denah kantor lengkap sebelum kita nyoba masuk. Lanjut ke teknik kedua, menyalin buku telepon internet. Ini targetnya adalah DNS. Anggap aja DNS ini kayak buku teleponnya internet. Tugasnya simpel banget, ngubah nama website yang kita ketik jadi alamat IP angka yang dimengerti sama komputer. Nah, masalahnya gini, kalau server DNS-nya salah konfigurasi, penyerang bisa ngelakuin yang namanya DNS Zone Transfer. Bayangin deh, Anda bisa minta operator buat ngirimin seluruh isi buku teleponnya, bukan cuma satu nomor. Hasilnya, peta lengkap jaringan internal perusahaan, nama tiap server, tiap komputer, dan alamat IP-nya. Ini benar-benar cetak bilu buat penyerang. Oke, pintu terakhir yang bakal kita intip, SNMP. Ini adalah protokol yang dipakai para admin buat mantau kesehatan jaringan, mulai dari router, server, semuanya deh. Anggap aja ini kayak panel kontrol pusat atau kunci masternya seluruh infrastruktur digital. Kelemahan terbesarnya di mana? Gini, banyak banget perangkat dikirim dengan community string atau password bawaan kayak public atau private. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, banyak admin lupa buat ganti. Ini ya sama aja kayak ninggalin kunci master ngegantung di pintu depan. Siapa aja bisa masuk dan lihat semua detailnya dari peta lalu lintas jaringan sampai konfigurasi perangkatnya. Tentu aja, investigasi seorang detektif digital nggak berhenti di 3 pintu itu doang. Masih banyak jalan lain yang bisa dieksplorasi. Dan sekarang, mereka punya asisten super canggih yang benar-benar mengubah permainan. Contohnya nih, mereka bisa interogasi LDAP buat dapetin struktur organisasi internal. Atau ngirim sapaan ke server email SMTP cuma buat ngecek, email ini beneran ada nggak sih? Bisa juga mereka scan website buat nyari file atau folder yang nggak sengaja kebuka buat umum. Dan disinilah permainannya benar-benar berubah. Kita ngomongin soal kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini ngambil proses enumerasi yang tadinya manual dan mengubahnya jadi operasi yang super cepat, efisien, dan jauh lebih dahsyat. Jadi gimana caranya AI merevolusi ini? AI bisa secara otomatis ngumpulin data dari puluhan sumber, terus menganalisis semuanya buat nemuin pola dan hubungan rumit yang mungkin gak kelihatan sama mata manusia. Contohnya, ada tool namanya Bloodhound. Dia pakai AI buat ngeliat ribuan izin akses di jaringan, terus secara visual nunjukin, nih, ini dia jalan tol paling gampang buat jadi admin sistem. Kekuatan utamanya ada di kecepatan. Analisis yang mungkin butuh waktu berhari-hari buat manusia, bisa diselesain sama AI cuma dalam hitungan detik. Ini benar-benar jadi game changer di dunia keamanan siber. Oke, kita udah lihat kan betapa mudahnya seorang detektif digital ngumpulin informasi. Sekarang, pertanyaan paling penting. Gimana caranya kita bangun benteng pertahanan buat ngelawan ini semua? Kuncinya adalah pertahanan berlapis.
Gini caranya. Pertama, enkripsi data Anda. Biar kalaupun kecolongan, isinya nggak bisa dibaca. Kedua, nonaktifkan layanan yang nggak perlu. Kalau ada pintu yang nggak dipakai, ya tutup dan kunci aja kan? Ketiga, batasi akses anonim. Jangan biarin orang asing ngintip-ngintip direktori Anda. Keempat, perkuat autentikasi dengan password yang kuat dan pastinya multi-factor authentication atau MFA. Dan yang terakhir, kelima, segmentasi. Pecah jaringan Anda jadi zona-zona kecil. Jadi kalau satu area jebol, area lainnya tetap aman. Jadi, dari semua teknik dan cara bertahan tadi, apa sih intisari yang paling penting buat kita ingat? Nah, ini dia poin kuncinya. Enumerasi itu yang mengubah hacking dari sekedar nebak-nebak jadi sebuah serangan yang terencana dan strategis. Dan justru karena itu, paham cara penyerang mengintai adalah langkah pertama buat kita bisa bangun pertahanan yang proaktif, bukan cuma nunggu diserang baru bereaksi. Karena pada akhirnya, ingat ini, di dunia keamanan siber, pengetahuan itu adalah pertahanan terbaik kita. Tahu di mana letak pintu dan jendela kita yang nggak kekunci, itu langkah pertama buat bisa ngamanin semuanya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah lihat betapa mudahnya informasi bisa dikumpulin, seberapa yakin Anda kalau rahasia di jaringan Anda itu benar-benar aman?